Apa kabar pemirsa? Bertemu lagi bersama saya Anggo Doktarini dalam Warta Parlamentaria. Kami sudah menyiapkan beragam informasi seputar kinerja dan kegiatan anggota DPR RI dan inilah dia Warta Parlamentaria selengkapnya. Komisi 2 DPR RI dan pemerintah berkomitmen menyelenggarakan Pilkada serentak pada 9 Desember tahun 2020. Ditandai dengan disetujuinya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perpu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pilkada serentak menjadi undang-undang. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI San Mustafa mengatakan, Pilkada serentak tahun 2020 payung hukumnya sudah disahkan. Peraturan Komisi Pemilihan Umum sudah disetujui pemerintah dan anggaran baik dari APBN maupun anggaran naskah perjanjian hibah daerah NPHD prosesnya sudah berjalan lancar. Terkait dengan APBN 1 triliun lebih tahap pertama sudah dicairkan, NPHD 60% sudah mau dicairkan juga, dan nanti untuk APBN tahap kedua di bulan Agustus semua relatif bisa cair. Jadi untuk pilkada komitmen dan keputusan bersama penyelenggara, pemerintah dan DPR itu tetap tanggal 9 Desember. Anggota Komisi 2 DPR RI Sodik Mujahid mengatakan, dengan disahkannya Perpu Nomor 2 Tahun 2020, Pilkada serentak harus dilaksanakan karena di masa pandemi COVID-19 harus ada pejabat definitif untuk mengambil kebijakan dalam pencegahan dan pemulihan pandemi COVID-19. Di musim COVID ini termasuk dalam musim recovery ini. Nah, itulah maka kita tetap melaksanakan pilkada sekali lagi agar ada kepala-kepala daerah definitif untuk mengatasi COVID dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah untuk mengatasi recovery pasca COVID. Dari Senayan, Jakarta, Mahir dan Ade TVR Parlemen melaporkan. Lolosnya buronan kasus pengalihan hak tagih utang Bank Bali, Joko Chandra membuat sejumlah pihak geram karena Joko dinilai begitu mudahnya keluar masuk Indonesia mesti menyandang status buronan. Anggota Komisi 3 DPR RI Andi Rio Idris mengatakan, dalam kasus Joko Chandra ada beberapa unsur yang terkait di dalamnya bukan hanya dari unsur kepolisian, namun ada juga yang berasal dari unsur imigrasi. Untuk itu, Andi Rio menginginkan agar semua unsur dapat terbuka dalam mengungkap kasus ini. Kesalahan bukan hanya di kepolisian, di Barreskrim ini, tapi ada unsur-unsur lain yang ada unsur lain yang membantu di belakang ini. Ya, mungkin saya bisa mengatakan unsur di sini adalah di mana tanggung jawab imigrasi gitu loh. Nah, terus terang aja saya secara pribadi sangat hormat, jempol malah untuk jajaran Kepolisian Republik Indonesia ya. Ini terbuka. Ini loh kesalahan dari mereka mengakui. Nah, itu yang fair. Itu yang kita inginkan sebenarnya. Anggota Komisi 1 DPR RI Fadlizon berpendapat, dalam penanganan terhadap kasus buronan negara tidak boleh tebang pilih. Mestinya buronan diperlakukan sama rata, jangan sampai ada kepentingan lain. Satu-satunya pintu ya melalui imigrasi kan. Tidak mungkin melalui yang lain. Kecuali dia masuk melalui mana perbatasan yang tidak ada penjaganya. Semua itu kan pasti melalui pintu imigrasi. Jadi menurut saya tidak mungkin bisa lolos kalau imigrasinya tidak aware terhadap keluar masuk orang gitu. Bonda dan Ridwan TVR Parlemen melaporkan. DPR RI menilai kasus kekerasan seksual yang semakin marak dan menelan korban anak-anak merupakan permasalahan serius yang harus diselesaikan oleh peraturan dan hukum. Ditemui di gedung DPR RI Senayan, Jakarta, anggota Komisi 8 DPR RI, Nur Hadi menyampaikan Komisi 8 DPR RI memberi konsentrasi penuh pada kasus kekerasan seksual terhadap kelompok rentan. Nur Hadi menyampaikan Komisi 8 DPR RI memberi konsentrasi penuh pada kasus kekerasan seksual terhadap kelompok rentan dengan mempertimbangkan pembahasan kembali Rancangan Undang-Undang Perlindungan Kekerasan Seksual dalam periode kerja tahun ini. Rapat terkait kekerasan seksual yang semakin sering terjadi di era pandemi ini. Dan saya mewakili fraksi Nasdem sangat mendukung untuk tetap diteruskan RUU penghapusan kekerasan seksual disahkan menjadi undang-undang. Husni menjelaskan, selain hukuman tegas bagi pelaku kekerasan seksual pada anak, kasus tersebut juga dapat dicegah dengan pendekatan budaya dan keluarga.
Semua elemen masyarakat harus berpartisipasi aktif dalam perlindungan dan pencegahan kekerasan seksual, khususnya terhadap anak. Budaya orang tua dan anak itu terus-menerus harus terus digaungkan. Jadi kita juga menyesalkan hal seperti itu terjadi, tapi kita yakin dan percaya mudah-mudahan pendekatan-pendekatan sosial kemasyarakatan, hukum-hukum adat di daerah tertentu itu tetap harus dijalankan. Kimi Mustaqim dan Koko, TVRI Parlemen melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, karena kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlementaria, diantaranya datang dari masyarakat, harus dilibatkan dalam bahas persoalan tata ruang dan lahan setelah jeda berikut ini. Badan Legislasi DPR RI mendorong pemerintah melibatkan masyarakat dalam membahas persoalan tata ruang dan lahan dalam rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang tengah dibahas saat ini. Ditemui di Gedung Nusantara 1 DPR RI Senayan, Jakarta, anggota Balik DPR RI Bukhari Yusuf menyampaikan, dalam Undang-Undang Dasar 1945 diatur hak tanah secara perorangan, yakni dengan sertifikat hak milik. Untuk itu, Bukhari mendorong pemerintah mengajak masyarakat dalam membahas persoalan tata ruang dan lahan. Nomenklatur yang dipakai adalah pengadaan lahan, sedangkan PKS mengusulkan pengadaan tanah. Gitu. Kenapa? Pertama, karena semua rencana tata ruang, baik itu darat, laut, dan udara, itu nanti akan diintegrasikan menjadi satu. Bukhari Yusuf menyampaikan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum telah tertuang frasa pelibatan masyarakat diperlukan. Jika tanah masyarakat terkena dampak dalam rencana pembangunan jangka panjang menengah yang digagas pemerintah. Sehingga masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan pendapat karena telah dijamin dalam Undang-Undang Dasar. Masyarakat yang memiliki hak secara pribadi, yaitu sertifikat hak milik, dan ruangnya itu terkena perencanaan pembangunan pemerintah, itu dia punya hak untuk komplain, punya hak untuk memberikan pendapat, dan punya hak untuk kemudian mempengaruhi dirubah atau tidak. Oki Zulindra dan Julian, TVRI Parlemen melaporkan. DPR RI meminta pembubaran lembaga negara yang dilakukan Presiden Joko Widodo berdasarkan prestasi dan urgensi, bukan karena faktor orang perorangan. Ditemui di Gedung Nusantara 1 DPR RI Senayan, Jakarta baru-baru ini, anggota Badan Legislasi DPR RI, Bukhari Yusuf mengungkapkan Presiden Joko Widodo sebaiknya melihat urgensi daripada lembaga negara tersebut. Apakah memang layak untuk dipertahankan atau malah dibubarkan? Bukhari meminta Presiden untuk objektif, menentukan perampingan lembaga negara tidak hanya sekedar alasan ketidaksukaan Presiden pada orang per orang di suatu lembaga negara sehingga akhirnya lembaga tersebut dibubarkan. Ada misalnya lembaga-lembaga yang benar-benar tidak penting, tidak diperlukan oleh masyarakat saat sekarang, lalu kemudian dipertahankan ya karena personal. Saya kira itu aja. Jadi pertimbangannya jangan pertimbangan personal, tapi pertimbangannya adalah pertimbangan yang sifatnya betul-betul untuk kepentingan bangsa dan negara dan keberpihakan kepada masyarakat. Pendapat berbeda disampaikan anggota Balik DPR RI Ali Taher. Menurut Ali, perampingan lembaga negara mesti mempertimbangkan aspek sumber daya manusia serta aset-aset yang dimiliki lembaga tersebut. Jika diperlukan ada perampingan lembaga negara tidak masalah, yang terpenting sudah diperhitungkan secara matang oleh pemerintah. Tetapi kalau yang diperlukan sekali tidak apa-apa, karena itu kan tergantung pada kebutuhan. Analisisnya adalah bahwa lembaga negara itu memiliki visi untuk meningkatkan, mendapatkan dana untuk kemudian menjadi bagian dari pendapatan negara. Itu penting. Tapi kalau hanya sekedar persoalan-persoalan non-ekonomi saya kira diperlukan tapi sangat selektif. Oki Zulindra dan Julian, TVRI Parlemen melaporkan. Anggota Komisi 4 DPR RI mendorong eksportir benih lobster dapat memberdayakan nelayan serta berkontribusi bagi penerimaan negara bukan pajak atau PNBP.
Ditemui usai menjadi narasumber dalam dialektika demokrasi di gedung DPR RI, anggota Komisi 4 DPR RI, Andi Akmal Pasludin mengatakan, pemberian izin ekspor benih lobster yang diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2020 diharapkan tidak hanya menguntungkan eksportir, tetapi juga nelayan dengan memberikan kepastian harga. Namun Andi mengatakan tujuan utama dari ekspor adalah lobster, bukan dalam bentuk benih. Oleh karena itu, Andi Akmal mendorong Kementerian KKP untuk bekerja sama dengan cendekiawan dari perguruan tinggi untuk menemukan teknik budidaya lobster seperti yang diterapkan di Vietnam. Kita mendorong jangan sampai nanti Vietnam ini menguasai lobster ekspor lobster yang maksudnya yang besar ini kan, dan sampai karena sudah habis nanti lobster kita di Indonesia masuk ini barang, kita menjadi negara importer, ini yang kita khawatirkan sebenarnya. Andi Akmal menyampaikan perlu diantisipasi dari ekspor benih lobster adalah eksploitasi yang berlebihan sehingga mengakibatkan Indonesia menjadi negara pengimpor lobster. Andi Akmal juga mendorong pengawasan dan perizinan untuk dilakukan secara konsisten sehingga bisnis lobster dapat dilakukan berdasarkan aturan. Kerannya dibuka, silahkan, jangan lagi ada penyelundupan, tapi ini izinnya gitu. Syaratnya tadi itu budidaya gitu kan, ya kalau enggak kerjasama dengan para nelayan ya kan, sehingga nelayan juga merasa ada yang menjadi mitra kerjanya. Yang kedua tadi itu restocking dan juga tentunya harus membayar PMBP kepada negara gitu. Helmi dan Bahri, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlementaria dan tetaplah bersama kami. Sekretariat Jenderal DPR RI meluncurkan 5 buku rencana induk teknologi informasi dan komunikasi atau RITIK dalam rangka meningkatkan peran kesekjenan sebagai supporting system Dewan. Ditemui usai menerima laporan pelaksanaan RITIK di Gedung Setjen DPR RI Senayan, Jakarta, Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengatakan penguatan teknologi informasi merupakan perwujudan parlemen modern yang dilaunching pimpinan Dewan saat ini dan pimpinan Dewan periode terdahulu. Indra menambahkan RITIK ini menjadi titik awal Setjen DPR RI mempercepat modernisasi dukungan terhadap Dewan. Untuk perwujudan parlemen modern, salah satunya adalah penguatan di teknologi informasi. Nah, di dalam rencana induk teknologi informasi dan komunikasi kita ke depan ini tentu akan menguatkan teknologi informasi ke depan untuk dukungan kepada Dewan. Indra menambahkan RITIK ini menjadi induk informasi dari hulu ke hilir dalam pengelolaan informasi dan penggunaan alat teknologi seperti smart card untuk anggota Dewan. Penggunaan aplikasi, penggunaan alat atau tools di dalam pelaksanaan sehari-hari seperti smart card nanti untuk Dewan, itu bagian kecil dari keseluruhannya. Tapi intinya nanti kita juga sedang mempersiapkan juga big data untuk di tahun depan, itu nanti akan menjadi induk dari semua teknologi informasi di Dewan gitu. Dari Senayan, Jakarta, Mahir dan Dodi, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 5 DPR RI mendorong kesigapan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas melakukan evakuasi dan antisipasi korban banjir di Sulawesi Selatan. Anggota Komisi 5 DPR RI Muhammad Aras mengatakan banjir bandang yang terjadi di Sulawesi Selatan harus ditangani secara cepat dan efektif oleh pemerintah karena dampak yang ditimbulkan menyebabkan banyaknya korban jiwa dan merusak pemukiman warga. Solusi pencegahan banjir wajib dilakukan secara maksimal dengan berupaya melakukan pembersihan kawasan sungai dan reboisasi di wilayah hulu serta mendorong inovasi pengolahan sampah. Terkait dengan Mas Samba, minta kepada Kementerian PUPR, Perhubungan, Kementerian Desa untuk bergerak cepat untuk mengantisipasi efek dari banjir bandang yang telah terjadi. Rumah yang terlibat di banjir kurang lebih sekitar 4.000 lebih, hampir 5.000 kepala keluarga
Ini tentu kita harapkan bahwa ada antisipasi dari pemerintah dari akibat dari yang ditimbulkan oleh banjir bandang. Aras mengatakan Basarnas dan BMKG mempunyai peranan penting dalam mengantisipasi jumlah korban banjir di Indonesia dengan meningkatkan kinerja dan koordinasi antar lembaga dalam mewaspadai curah hujan yang tinggi dan perubahan iklim. Basarnas ini menjadi tolak punggung utama kita untuk mencari korban-korban yang hari ini tentu tidak ditahu keberadaannya berada di mana, karena semakin hari juga ya jenazah kan akan semakin susah untuk dikenali. Banyak yang tertimbun lumpur sampai 1,5 meter sampai 2 meter, bahkan ada sampai 4 meter. Ajib dan Rangga, TVRI Parlemen melaporkan. Demikianlah beragam informasi seputar aktivitas DPR RI yang sudah kami susun dalam Warta Parlamentaria. Saya Anggun Oktarini beserta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.